Salam, selamat pagi, semangat Tuhan memberkati kita sekaliannya. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Galatia pasal ke-6 ayatnya yang kedua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami pagi hari ini untuk kami jalani. Sebelum kami melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupan kami sepanjang satu hari ini, biarlah Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu, berkati firman-Mu, berkati hati dan pikiran kami untuk melakukannya dalam bimbingan dan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Galatia 6 ayatnya yang kedua berkata, "Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah dengan firman ini kita diajak, didorong untuk terus bertolong-tolongan dalam berbagai hal, bekerja sama dalam berbagai hal, dalam masalah-masalah kehidupan yang sedang kita jalani hari-hari ini. Sebelum kita lebih dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita dengarkan sebuah cerita yang menginspirasi, cerita yang memperdalam, memperkokoh betapa pentingnya kita bertolong-tolongan dan bekerja sama di tengah-tengah dunia ini. Suatu hari matahari terbangun dengan mood yang jelek. Saya benar-benar bosan harus bangun setiap pagi dan menerangi bumi dari hari ke hari, katanya. Saya bosan untuk mematangkan jagung dan mencairkan salju. Apa yang pernah dilakukan oleh manusia kepada saya sebagai balasannya? Matahari sedang berpikir-pikir tentang ini ketika tiba-tiba hujan. "Wahai hujan," matahari menyapa, "airmu membasahi bumi setiap saat dan membuat bunga-bunga mekar. Kau merubah ladang-ladang menjadi hijau dan mengisi sungai-sungai. Apa yang pernah dilakukan oleh manusia untuk membalasnya kepadamu?" Mendengar ini, hujan mengernyitkan dahinya, mengeluarkan suara yang menakutkan, dan tidak turun untuk waktu yang lama ke bumi. Ia berkata, "Dengarkanlah saya, Ibu Bumi. Engkau membiarkan manusia mengerjakan tanahmu, menyobek engkau, menggores dan menggali engkau. Apa yang telah dilakukan manusia untuk membalasmu?" Bumi menjadi berpikir dan bergumam kepada gandum, "Wahai butir gandum, engkau membiarkan dirimu mati sehingga manusia bisa makan roti. Apa yang pernah dilakukan manusia untuk membalasmu?" Matahari berhenti bersinar, hujan berhenti turun, bumi berhenti memegang gandum, gandum berhenti berkembang. Kehidupan menghilang dari permukaan bumi. Sampai akhirnya matahari menjadi bosan, karena tidak ada lagi anak-anak yang menari di dalam hangat dan cahayanya. Hujan menjadi sedih karena tidak pernah melihat kembali senyum dari tukang kebun di kebunnya. Bumi menjadi sedih karena tidak pernah mendengar lagi langkah gembira dari buruh yang bekerja di punggungnya. Butir-butir gandum menjadi sedih karena membusuk dalam keterasingan. Bersama mereka memutuskan menemui Tuhan Sang Pencipta, dan ini apa yang mereka katakan kepadanya. "Tuhan, semuanya menjadi sekarat di dunia ini. Dari semua yang Engkau ciptakan baik adanya. Kami mohon berikan kembali kehidupan di bumi ini." Tuhan menjawab,
Teman-temanku, saya telah memberikan kepada kalian apapun yang dibutuhkan untuk menyokong kehidupan di bumi. Kehidupan tidak akan pernah dapat terlahir kecuali tanpamu dan di antara kamu. Kehidupan baru akan lahir apabila kalian masing-masing saling berbagi apa yang kalian punya dengan sesama ciptaan. Kehidupan lahir dari berbagi kehidupan. Ketika kerjasama tidak dapat terjadi, kehidupan juga tidak akan terjadi. Demikianlah bagaimana kisah setiap orang punya peranan penting di tengah-tengah dunia ini. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih hina, tidak ada yang lebih rendah. Semua punya peranan penting. Bahwa kita masing-masing dipercayakan sebuah kekuatan untuk bekerja sama, bertolong-tolongan satu dengan yang lainnya. Karena itu pergunakanlah kesempatan yang Tuhan berikan. Terlebih dalam bekerja sama ini, terlebih dalam bertolong-tolongan ini, kita sebenarnya sedang melakukan, memenuhi hukum Kristus, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Biarlah kita boleh dimampukan untuk bekerja sama dalam situasi, kondisi, konteks kehidupan kita masa kini. Kita bisa bekerja sama dengan masing-masing anggota keluarga kita di rumah. Kita boleh bekerja sama dengan jemaat, dengan para pelayan yang ada di tengah-tengah gereja kita juga. Kita boleh bekerja sama di tengah-tengah pemerintah bangsa dan negara ini dalam segala tingkatannya, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, sampai ke desa-desa di RT dan RW. Bahkan kita boleh bekerja sama, bertolong-tolongan dengan aparat-aparat keamanan, dengan tenaga medis, dan lain sebagainya. Ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kita menghadirkan kehidupan yang lebih baik lagi dengan saling bekerja sama, saling bertolong-tolongan untuk berbagai hal yang dihimbau, yang diinginkan di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Menghadirkan kehidupan yang lebih sehat dan lebih damai dan sejahtera. Karena kehidupan ini telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Kehidupan baru akan lahir apabila kalian masing-masing saling berbagi apa yang kalian punya dengan sesama ciptaan. Kehidupan lahir dari berbagi kehidupan. Ketika kerjasama tidak dapat terjadi, kehidupan juga tidak akan terjadi. Karena itu biarlah kita hadir di tengah-tengah kehidupan yang bekerja sama satu dengan yang lainnya, sehingga kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih sehat, kehidupan yang lebih damai dan sejahtera yang kita rindukan, yang kita doakan, boleh menjadi nyata. Tuhan memberkati kita untuk menjadi orang-orang yang mampu bekerja sama dengan setiap orang di sekeliling kita, dengan pemerintah, dengan aparat keamanan, dan lain sebagainya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu pagi hari ini kembali mengingatkan kami semuanya punya peranan penting masing-masing. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih hina, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semua kami mempunyai peran masing-masing. Tolong bantu kami Tuhan untuk berperan sebagai masyarakat yang baik. Tolong bantu kami Tuhan menjadi warga jemaat yang baik, menaati aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kami saat-saat ini. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati seluruh perjalanan hidup kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Kami berdoa Tuhan, Engkau akan memulihkan semua kehidupan di tengah-tengah dunia ini ketika kami
mampu dan mau bekerja sama. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Sampai bertemu, semangat, Tuhan memberkati kita sekaliannya.